Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah ini dan saya minta ibu bapak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan doa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya, Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menebus saudara dan saya dari dosa menuju kepada kebenaran dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Roh Kudus yang menyertai, memberkati, memimpin kita sekalian, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan memberkati kita sekalian. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa, Raja Gereja, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Mari kita datang ke hadapan Tuhan hingga kita merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Dia Bapa yang selalu mendengar seruan hati kita. Dia sanggup memulihkan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
untuk bangkit berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Kami tenang bersama-Mu ya Tuhan. Selalu sertai kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Sembuhkan kami yang terluka ya Tuhan. Biarlah kami selalu merasakan ketenangan di dalam hadirat-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menemani kami. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar seruan hati kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam ya Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau memberikan ketenangan dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan datang di hadapan-Mu, bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Adalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Muliakanlah nama-Mu melalui puji-pujian kami. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, yang ada sukacita lambaikan tangan. Mungkin tadi pas datang ke tempat ini belum sempat memberikan senyum yang terbaik. Coba berikan, walaupun masih pakai masker pasti kelihatan kalau senyum. Coba kiri kanan berikan senyum yang terbaik.
Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mengatakan Tuhan perisaiku. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Petugas saya persilakan untuk bersiap-siap. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, untuk mengawali persembahan kita dan menuntun persembahan kita, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kiri kananku ada Tuhan. Ku percaya
memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berkuasa kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari malam yang penuh rahasia hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh mengizinkan kami berada di tempat ini ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang telah merdeka 75 tahun yang lalu secara jasmani. Tetapi pada kesempatan pagi ini Tuhan Yesus, kami jemaat Tuhan di tempat ini, kami datang ke depan hadirat-Mu, sehati, sepikir, seperasaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memulihkan bangsa kami dalam rohani ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Bapak Jokowi bersama jajaran kerjanya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka agar apapun yang mereka lakukan di kursi pemerintahan Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan dan memakai hikmat yang daripada-Mu agar mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus bangsa ini ya Bapa. Bapa, pada kesempatan ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja PB Amanat Agung ini. Terima kasih Bapa untuk rumah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan tempat ini secara luar biasa. Terima kasih setiap anak-anak Tuhan yang telah mengabdikan diri untuk melayani Engkau di tempat ini, dan hamba juga berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa, kasih yang datang daripada-Mu. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga datang untuk membawa setiap korban persembahan kami ke depan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan juga tetap memberkati setiap tangan-tangan yang belum memberi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan telah titipkan kepada kami dan kami telah menggalikannya kepada-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke depan hadirat-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pelepas dan juru selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan dengan mengangkat pujian Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke
Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena di tengah-tengah sembah bakti kami, Tuhan berkenan hadir dan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa kiranya setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini, bahkan teman-teman sahabat kami yang ada di sana yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami semua bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan kami bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang di dalam ruangan ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, dan biarlah Roh Kudus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Pendukungku. Tuhan Pendukungku. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Saya angkat kebenaran ini dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Saya akan baca, saudara bisa menyimak baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sela. Ini sela artinya itu suruh diam kemudian merenungkan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Ku. Selah. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, siapa pendukungmu itu menentukan kemenangan di dalam kehidupan ini. Nah, ini tidak berbicara mengenai pendukung partai politik anu, tapi juga tidak berbicara mengenai pendukung klub atau klub sepak bola tertentu. Tapi dalam pertarungan kehidupan, dalam perjuangan kehidupan, persaingan dan kompetisi di dalam hidup ini, sebenarnya kemenangan ditentukan siapa pendukungmu. Andaikan saya tanya Daud, kenapa saya tanya Daud? Karena Daud pernah bertarung dengan singa di padang rumput ketika dia mengembalakan kambing domba. Dia pernah bertarung dengan Goliat, seorang yang tinggi besar dan kuat yang sukar dikalahkan dari orang Filistin. Tapi Daud bisa mengalahkan. Kemudian ketika dia diancam bunuh oleh Raja Saul, bayangkan Raja Saul mengancam bunuh dia, tapi dia selamat. Bahkan ketika dia diberontak anaknya dan diusir anaknya, dia akhirnya menang dan kembali menjadi raja. Kalau saya tanya kepada Daud, siapa sebenarnya pendukungmu sehingga kamu bisa menjadi jawara yang luar biasa itu? Siapa pendukungmu? Saya pikir Daud pasti berkata, Tuhan pendukungku. Tuhan pendukungku. Nah, siapa pendukung saudara? Harapan saya kita semua nanti akan berkata, Tuhan pendukungku. Karena kalau Tuhan pendukungmu, pertarungan kehidupan yang semakin sulit ini, saudara akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan pendukung kita. Mari kita lihat kenyataan hidup dan perjuangan hidup yang pernah dialami oleh Daud dan akhirnya dia menang, yang dilukiskan, yang ditorehkan melalui penanya dalam sebuah tulisan yang bernada syair puisi yang ada di dalam Mazmur pasal yang ketiga tadi. Perhatikan di situ dia menuliskan bagaimana kenyataan hidup yang dia hadapi. Ayat 1-3 dia berkata, ketika ia lari dari Absalom, ini penjelasan kenyataan yang dia alami, lari dari Absalom. Absalom itu anaknya. Kemudian dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ada banyak lawan, bukan hanya anaknya, tapi banyak lawan. Dia berkata, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Sampai-sampai orang berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini kenyataan hidup yang dialami oleh Daud kala itu. Inilah kenyataan yang sulit dimengerti, sulit diterima secara akal sehat. Betapa tidak seorang anak yang dilahirkan, yang dibesarkan, yang dididik, yang dibina, tapi pada titik tertentu dia menolak. Dan bukan hanya menolak, dia memberontak. Bukan hanya memberontak, dia ingin menghabisi
ayahnya sendiri. Dan itu sebabnya Daud turun dari tahta, meninggalkan Yerusalem, lari dari ke kota, dari kampung ke kampung, dari gua ke gua, oleh karena diancam bunuh oleh anaknya sendiri. Ini adalah sangat keterlaluan. Tapi ini kenyataan yang dia hadapi. Bahkan banyak orang, mantan mungkin pasukan-pasukan dia yang berpihak kepada Absalom, mendukung Absalom, melawan Daud, sampai akhirnya mereka berkata, dalam mati kau, tidak ada pertolongan dari manapun, bahkan Allah pun tidak akan menolong Daud. Situasinya seperti itu. Inilah kenyataan hidup yang teramat sangat susah, karena ditolak oleh anaknya sendiri, dimusuhi, bahkan diancam bunuh. Kalau ditikam musuh, itu wajar, memang musuh menikam. Tapi dikhianati sahabat, itu tidak wajar dan sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi dimusuhi oleh anak, diancam bunuh oleh anak, itu teramat sangat tidak masuk akal sekali. Orang Jawa bilang kebangetan banget. Anak sendiri kok bisa mengancam bunuh seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan hidup. Ditolak, diancam bunuh, diusir oleh anak sendiri. Susah dimengerti, sulit dimasuk akalkan, tidak bisa mengerti. Kalau seorang presiden dikhianati oleh menkonya, itu jelas tidak masuk akal. Itu tidak masuk di nalar. Nah, ini Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Saya ingat saya dulu pernah ikut pelayanan dengan seorang pendeta senior, ya, yang kebetulan ternyata kakeknya Bu Suryo, pendeta Suweknyo Harso Sutirjo. Waktu itu saya di Salatiga, saya masih umur 20, kemudian, Li, kamu betul-betul ingin menjadi pelayan Tuhan. Kalau panggil saya Li itu cilik. Ya. Mau betul jadi pendeta, Li? Ya Pak, saya mau tinggalkan Salatiga, mau ke Jogja, mau sekolah pendeta. Di pendeta itu sulit loh, enggak apa-apalah. Sulitnya gimana Pak? Itu kalau kamu jadi pendeta, kan kamu gembala. Kalau domba-dombamu, kemudian wedusmu, dia pakai istilah itu. Wedusnya itu sungune wis dawa-dawa, nek kowe ora ngati-ati kowe digundang. Gitu. Nah saya pikir, apa iya ya? Beliau itu, saya dulu memberi identitas beliau itu pendeta 3 zaman. Dia sudah jadi pendeta zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, bahkan zaman Orde Baru. Nah, saya berpikir, iya ya, paling susah kalau menjadi gembala sidang, kemudian domba-dombanya itu melawan. Nah, ini yang terjadi, yang dilakukan, yang oleh Absalom. Dia anak, dia yang dibesarkan di istana, tapi dia menolak Daud, dia memusuhi Daud, bahkan pasukan-pasukan binaan Daud berpihak kepada Absalom anaknya, kemudian memusuhinya. Namun yang menarik bagi saya di situ adalah Daud tidak terpaku dengan masalah itu. Daud tidak seperti menyerah. Aduh ya sudahlah, nasibku karena aku dilawan anakku lah, matilah aku. Enggak, dia memang berlari. Dia berlari dari masalah itu, dia berlari dari anaknya, dia berlari dari kerajaan, dia berlari dari Yerusalem. Tapi dalam pelariannya itu, dia arahkan pandangannya. Dalam pelariannya itu dia arahkan imannya kepada Tuhan yang benar,
keyakinannya kepada Tuhan itu yang menjadikan akhirnya dia bukan hanya bisa bertahan dari ancaman bunuh Absalom, tapi dia menang dalam pertarungan itu. Ada keyakinan Daud terhadap Tuhan. Coba saudara perhatikan di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan di sini, tetapi engkau. Ketika dia melihat Absalom, ketika dia lihat keadaan, ketika dia lihat kenyataan, wah seperti terpojok, tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang berpihak kepada aku. Bahkan Allah seolah-olah kata mereka tidak berpihak kepada aku. Tapi ketika dia lihat Yahweh, sesembahan Allah yang benar, diterjemahkan Tuhan dengan huruf besar di sini. Tetapi Tuhan dikatakan, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah ini dia tidak tunduk, tapi karena ada perisai dia yang mengangkat kepalaku. Kemudian lihat di sini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yahweh adalah perisai yang melindungi dari serangan musuh, dari tikaman Absalom, bahkan pasukannya. Dengan panah api, dengan panah apapun, dengan pedang bagaimanapun, Yahweh adalah perisai, perlindungan yang aman. Ini keyakinan dia. Kemudian bukan hanya itu, dia berkata, kalau saudara perhatikan, ya, Yahweh mengangkat kepalaku. Ini bukan hanya menunjukkan dalam situasi yang seperti itu Daud optimis akan masa depannya, tapi ini meyakinkan Daud bahwa dia akan dikembalikan pada tahtanya semula, bahkan semakin berjaya kerajaannya. Bayangkan, lihat kenyataan, wah diserang musuh. Ini sulit, ini tidak masuk akal, tidak ngerti. Tapi ketika lihat Tuhan, Yahweh itu perisaiku. Yahweh yang membela aku, Yahweh yang mendukung aku. Aku di tangan Yahweh. Seranganmu, tikamanmu akan terhalang oleh perisai Yahweh itu. Dan bukan hanya itu, dia yang mengangkat kepalaku, dia akan mengembalikan aku ke Yerusalem. Dia akan mengembalikan aku duduk di tahta kerajaanku, bahkan semakin jaya. Itu sebabnya keyakinan yang begitu dalam, keyakinan yang begitu benar itu menjadikan Daud berdoa kepada Yahweh dan dia yakin Yahweh mendengar doanya, dikatakan dari gunungnya yang kudus. Yahweh itu mendengarkan. Ini gambaran yang begitu luar biasa. Doa bukan sekedar untaian kata-kata yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar kata-kata yang naik, melayang-layang ke atas dan tidak tahu kemana. Atau naik ke atas seperti bola pimpong yang menatap langit dan kembali seperti biasa. Bukan, tapi doa yang disampaikan naik ke gunung yang kudus, hadirat Allah, masuk di dalam hadirat Tuhan dan Tuhan Yahweh mendengarkan. Dan kembalinya adalah sebuah jawaban. Itu keyakinan Daud. Bagaimana kalau saudara berdoa? Saya selalu berkata, ada doa yang karena kepepet. Kalau musim pandemi begini dulu, wah ketakutan sekali. Dengan corona semua berdoa, semua jadi rohani. Tuhan tolonglah lindungi. Doa yang kepepet. Apa salah? Enggak juga sih. Ada doa yang rutinitas. Terus bagus juga. Apa salahnya? Memang enggak juga gitu. Tapi doa yang begitu dekat dengan Bapa itu bukan karena kepepet, tapi juga bukan karena rutinitas. Tapi doa yang seperti seorang kekasih yang begitu dekat, yang selalu senang, yang selalu rindu, yang selalu terbuka
yang selalu seperti begitu dekat dan terbuka. Saya seperti ini, kamu bagaimana? Seperti itu, ada komunikasi yang luar biasa. Nah, Daud seperti itu. Situasi sulit, situasi mendesak, situasi lancar, situasi damai, situasi hebat, dia tetap begitu dekat dengan Tuhan. Dan ungkapan yang saya paling suka, dia bilang, saya tidak ingin apa-apa lagi. Kalau toh saya ingin satu hal, saya ingin dekat, saya ingin tinggal di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Begitu intimnya, begitu dekatnya dengan Tuhan. Makanya tidak heran kalau Musa disebut sebagai nabi Tuhan, karena melalui Musa firman disampaikan. Kemudian Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan, karena begitu dekat dan akrab dengan Tuhan. Apa-apa Tuhan ngomong, mau menghukum Sodom Tuhan ngomong, mau ini Tuhan ngomong sama Abraham. Tapi saudara tahu siapa yang disebut sebagai hati Tuhan? Hanya Daud. Kemudian orang mungkin protes, bukankah Daud pernah berdosa? Iya. Bukankah dosa Daud itu juga menjijikkan? Iya. Tapi dalam situasi apapun, entah dia up down, menang atau kalah dalam kehidupan itu, dia begitu dekat dengan Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Sehingga yang diomongkan, yang didoakan itu selalu Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bagi saya ini luar biasa. Dia mendapat jawaban. Inilah keyakinan Daud yang luar biasa. Dia memang salah. Dia memang berdosa. Dia mungkin salah mendidik anak. Kenapa saya bilang begitu? Ini problem keluarga yang begitu dahsyat sampai Absalom marah dan tidak suka dengan Daud adalah dikarenakan dosa perzinahan dengan Batseba. Dia salah, dia berdosa. Ini yang menjadikan anak-anaknya saling bertikai antara Amnon, Absalom, dan banyak hal terjadi persoalan. Dia salah didik, dia bersalah, itu betul. Dan dia mungkin kalau hanya berpikir kesalahannya, dia stres. Dia mungkin depresi, bahkan mungkin bisa menjadi gila memikirkan persoalan-persoalan itu. Tapi ini yang kita bisa pelajari. Dalam situasi seperti itu pun dia dekat dengan Yahweh. Dia kembali kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan selalu terbuka untuk anak-anak yang terperosok jauh bagaimanapun. Lari dari Tuhan sejauh apapun. Ketika kembali, ketika datang kepadanya dengan segala keberadaannya dan datang kepadanya, bermohon kepadanya, meminta kepadanya. Daud tahu Yahweh terbuka. Dan itu sebabnya Daud memperoleh pengampunan, Daud juga memperoleh jawaban Tuhan. Bahkan Daud boleh dikatakan di dalam teks-teks Alkitab, hati Tuhan. Orang memandang muka, tapi Tuhan memandang hati ketika lihat Daud. Dia terus terbuka kepada Tuhan. Dia bermohon, dia memohon belas kasihan dan Tuhan menjawab dia. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi pendukungnya. Kalau saya tanya Daud, siapa yang menjadikan kamu bisa segar gitu dan bisa mengatasi semua problema itu, bahkan kamu akhirnya bisa menang itu? Dia bilang Tuhan. Tuhanlah yang mendukung aku. Jadi kita lihat pengalaman Daud, kenyataannya sulit dilawan oleh anak. Dia datang kepada Tuhan.
Kemudian dari situ dia muncul keyakinan iman bahwa Tuhan pendukungnya dan pasti bisa mengatasi dan menang. Dan itu sebabnya kita lihat di dalam ayat berikutnya adalah kemenangan yang telak menurut saya. Kalau saudara perhatikan, setelah Daud yakin bahwa Tuhan pendukungnya, dia tahu persis akan menang. Dia tahu persis dia akan kembali menduduki tahta kerajaannya. Perhatikan di dalam ayat 6-7, saya suka ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini kata yang saya pakai, mendukung aku, menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Ini luar biasa. Bukankah kenyataannya seperti itu sulit? Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, ada keyakinan yang kokoh, keyakinan iman yang hebat bahwa dia pendukungku. Saudara tahu, akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Orang mungkin pikir, wah ini wong masalahnya berat kayak gitu, bisa tidur nyenyak, angkler lagi. Ya. Orang heran. Tapi bukan hanya tidur nyenyak kemudian tidak bangun. Nah itu namanya mati. Dia bangun pagi dikatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saya membayangkan ini orang yang luar biasa. Di tengah-tengah badai yang berkecamuk, di tengah-tengah topan yang menghantam, di tengah-tengah berbagai macam persoalan kehidupan. Tapi dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan dan keyakinannya Tuhan menopang, Tuhan mendukung, sehingga saya membayangkan dia seperti di tangan Tuhan. Kemudian dia tidurnya enak. Sudah itu paginya bangun bukan aduh capek, bukan, bangunnya dengan kesegaran, ada kehidupan yang baru. Dan bagi saya itu luar biasa, dan dia bangun dengan semangat, dia bilang, saya tidak takut dengan ribuan orang yang mengepung aku. Maksudnya Salomo dengan bala tentaranya itu yang mengepung, saya tidak takut. Kenapa? Saya di tangan Tuhan. Saya didukung oleh Tuhan. Pendukung saya adalah Tuhan. Tadi malam saudara tidur nyenyak atau tidak? Gelibak-gelibek, tidak bisa tidur mikirin utang. Atau gelibak-gelibek tidak bisa tidur karena takut hari esok. Yang mungkin tidak bisa tidur mikir bayarin sekolah anaknya belum terselesaikan. Atau mungkin mahasiswa tugasnya masih menumpuk. Situasi bisa sulit seperti itu. Keadaan bisa tidak masuk akal seperti itu. Mungkin kita seperti tak berdaya menghadapinya. Iya, kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau saudara datang kepada Yahweh, kalau saudara datang kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya, menebus saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya, dan memberikan kehidupan saudara dan saya. Kalau sudah datang kepadanya, masakan dia tidak menolong saudara? Masakan dia tidak memberi atas saudara? Dia adalah pendukungmu. Dia adalah pendukung kita, dia adalah supporter kita, dia adalah yang menopang kita. Maka dia pasti akan memberikan kemenangan telak kepada kita. Kenapa? Karena dia pendukung kita. Ini sebuah gambaran hidup yang sehat jasmani dan rohani, tidurnya. Kemudian setelah itu bangun juga enak, seger. Bukan tidur nyenyak karena obat tidur kemudian bangun kecapean dan tidak bisa lakukan. Bukan, tapi tidur nyenyak karena apa? Percaya kepada Yahweh. Bangun seger, kenapa? Karena percaya kepada Yahweh bahwa hari ini Tuhan akan memberkati. Itu sebabnya dia bilang, saya tidak takut. Puluhan ribu orang yang mengepung aku, saya tidak takut. Ini sebuah ketenangan hidup yang begitu luar biasa. Makanya saya pernah memikirkan
hidup damai sejahtera itu seperti apa? Ada orang yang melukiskan hidup damai sejahtera itu sebuah pemandangan. Danau yang tenang, kemudian ada nelayan yang berlayar cari ikan, sebuah ketenangan yang damai sejahtera. Sekalipun hanya nelayan tapi situasinya damai sejahtera. Kemudian ada lagi damai sejahtera itu apa? Istana yang megah dengan makanan yang mewah, kemudian sebuah keluarga makan enak, kemudian tulis damai sejahtera. Kemudian yang terakhir itu sebuah badai topan, kemudian angin kencang, kemudian mungkin petir menyambar-nyambar, kemudian di situ ada sebuah semacam pohon di mana di tengahnya ada lubang, kemudian ada anak burung yang sedang lapar gitu, kemudian simboknya, induknya itu bawa makanan taruh situ. Tapi di sekitarnya hujan badai topan, tapi simbok itu memberi makanan anak itu. Nah itu lukisan. Di manakah, siapakah lukisan-lukisan itu yang mendapat nomor 1? Ternyata adalah yang terakhir. Kenapa? Karena di situasi yang badai yang kencang, yang hantaman luar biasa begitu, tapi seekor anak burung yang kecil yang tidak berdaya, yang mungkin kedinginan, yang mungkin kalau kesambar petir juga mati, yang mungkin kalau ini, tapi dia ada induknya yang memelihara. Daud kala itu seperti itu. Dia mungkin tak berdaya, semua menghantam, semua mencoba membunuh, semua mencoba menghabisi. Dia seperti tak berdaya. Dalam situasi itu, Allah Yahweh itu pendukungnya, penolongnya, yang melengkapi hidupnya. Dan itu yang menjadikan dia yakin, saya akan menang. Dia tenang. Saya akan menang, saya tidak takut ribuan orang. Saya tidak takut seperti itu. Perhatikan ayat yang ke-8-9. Firman Tuhan berkata begini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saya pikir itu pengalaman dia yang lalu. Kemudian ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam doanya Daud tahu persis sudah mengalahkan musuhnya. Inilah iman. Bukan hanya pengalaman dulu ketika dia mematahkan rahang-rahang musuhnya. Entah itu orang-orang Filistin, entah itu singa yang digebuk dan semua yang dikalahkan ketika dia menjadi seorang gembala. Tapi dia melihat Tuhan akan mengalahkan musuhnya, menghukum anaknya Absalom, dan ini juga menyedihkan. Tapi akhirnya yang menarik, Tuhan berkata dalam tulisan Daud di sini, Tuhan datang, dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas umat-Mu. Akhirnya Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberkati umat-Nya, dan seluruh orang yang percaya Tuhan diberkati. Kenapa? Karena Tuhan pendukungnya. Saudara tahu, Daud akhirnya kembali ke Yerusalem. Daud akhirnya bertahta kembali di Yerusalem, dan Absalom mati dalam peperangan. Dan Daud akhirnya menjadi raja yang luar biasa diberkati. Dialah yang menggagas pembangunan bait Allah. Sekalipun akhirnya yang melakukan adalah anaknya Salomo. Tapi Daud, raja yang hebat, yang luar biasa dikembalikan Tuhan. Kenapa? Karena dalam situasi yang bagaimanapun dia kembali kepada Allah. Dia yakin kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia percaya Tuhan, Tuhan mendukungnya,
maka kemenangan itu terjadi. Bagaimana kenyataan hidup yang saudara hadapi saat ini? Ini situasi sulit, saudara sulit, saya juga sulit. Situasi yang sulit, banyak tantangan, mungkin banyak masalah yang sedang kita hadapi. Atau bagaimana keadaan rohani kita? Kita lemah, kita berdosa, atau kita banyak hal yang pelanggaran kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan semua persoalan kita, entah itu persoalan rohani, kehidupan dosa atau pelanggaran, entah kehidupan yang saudara hidupi secara real nyata ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Yahweh siap menjadi pendukungmu, siap menopang kamu, siap menjadi perisaimu, siap berperang untuk kamu. Ketika kamu kembali kepada Tuhan, ketika kamu terus dekat dengan Tuhan, ketika kamu terus menempatkan Tuhan sebagai perisai, sebagai pendukung, sebagai Yahweh andalan hidupmu, maka sama seperti Daud, akhirnya terselesaikan persoalannya dan dia kembali ke tahtanya. Saudara akan kembali sesuai dengan Tuhan dan maksudnya bagi saudara. Dia akan menyelesaikan masalahmu. Dia akan membuatmu menang. Dia akan membuatmu diberkati. Bersyukurlah kalau Tuhan pendukungmu. Mari kita berdoa. Mari kita tengok kehidupan masa lalu kita atau mungkin kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita bersyukur kalau mungkin orang-orang dekat bukan atau tidak memusuhi kita. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman Daud. Sekalipun dia mengalami kesulitan yang tidak masuk akal dan sulit dimengerti, seorang anak menghimpun pasukan dan melawannya. Dan bukan hanya itu, melengsarkan dari kedudukannya sebagai raja, mengusirnya bahkan mengancamnya untuk dibunuh dengan pedang. Perkara yang susah dipikirkan dan direnungkan. Tapi Daud istimewa. Dia melihat Allah sebagai Allah pendukungnya. Dia perisai, dia penolong, dia pembela, dia di pihaknya. Dia dekat dengan Allah. Akhirnya dia menyampaikan segala permohonannya kepada Allah dengan cinta. Karena mereka memang saling mengenal dan saling mencintai, saling dekat. Dan dia tahu persis Tuhan membelanya. Dengan itu dia akhirnya mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dia menang, dia kembali menjadi raja. Dan kerajaannya diberkati secara luar biasa. Kenapa? Karena Allah pendukungnya. Jemaat yang saya kasih, kesulitanmu, tantanganmu mungkin membuat kita nangis dan merasa tidak ada harapan lagi. Tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada pertolongan lagi. Tidak ada. Tapi hari ini kita bisa melihat Allah, Tuhan, Yahweh. Dia begitu mengasihimu, dia terbuka kepadamu. Dia siap menopangmu, dia siap menolongmu, dia siap menjadi perisaimu. Dia siap mengangkat kepalamu, dia siap menjadikan kamu pemenang. Datanglah kepadanya dan serukanlah doa kepadanya, ceritakan masalahmu. Buka hatimu kepada dia dan biarlah dia yang bekerja untuk kamu dan memberkatimu. Sama seperti Daud yang akhirnya pasukan-pasukan di bawah pimpinan Absalom dikalahkan. Dia kembali menduduki tahta kerajaannya. Dan dia diberkati secara luar biasa, bahkan dia yang merancang bait Allah didirikan, sekalipun akhirnya yang mendirikan anaknya.
dia hati Tuhan. Saya berdoa supaya kita pun memiliki hati seperti Daud. Selalu dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, sukacita bersama Tuhan, diberkati Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya setiap kami diberi kemampuan berpikir, kemampuan untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus membenamkan kebenaran-Mu itu di dalam hati kami, sehingga hidup kami diwarnai dengan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan kami tetap tenang karena tahu Tuhan pendukung kami, Tuhan pembela kami, dan yang memiliki budaya kemenangan demi kemenangan oleh karena Tuhan yang menang. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat di tempat ini, bahkan di tempat lain yang mengikuti ibadah ini secara online. Dan biarlah mereka selalu diingatkan Tuhan pendukungmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi, penghiburan pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga dimanapun kita berada kita diberkati, Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang di sekitar kita pun menikmati berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, silahkan duduk dan berdoa saat teduh kepada Tuhan masing-masing, dan biarlah Tuhan memberkati.